Hai, ketemu lagi di channel Manajemen C 2018 Universitas Negeri Medan. Dan teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi dan resiko. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas apa sih itu resiko inovasi. Resiko inovasi adalah potensi penyimpangan hasil karena terjadinya pembaruan, modernisasi, atau transformasi dalam proses produksi. Penyimpangan positif atau perbaikan kinerja terjadi apabila inovasi tersebut membantu proses operasi. Sebaliknya, inovasi beberapa aspek dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan negatif apabila perusahaan tidak segera melakukan penyesuaian. Pengertian resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksud dengan resiko. Namun, pengertian resiko secara ilmiah sampai saat ini masih tetap beragam. Di antaranya, menurut Haji Abbas Salim di dalam bukunya Asuransi dan Manajemen Resiko, mengatakan bahwa resiko adalah ketidakpastian antar uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Menurut Martono dan Agus Harjito, pengertian resiko merupakan penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan. Sedangkan Ferdinand Silalahi mendefinisikan resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan resiko adalah konsekuensi yang dapat terjadi dengan kemungkinan akibat buruk ataupun kerugian yang tidak diinginkan ataupun tidak diduga-duga. Risiko menurut Vaughan yang pertama, risk is the chain of the loss. Risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian. Change of loss berhubungan dengan suatu ekspor atau keterbukaan terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, change dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Yang kedua, risk is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah possibility berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara 0 dan 1. Yang ketiga, risk is uncertainty atau risiko adalah ketidakpastian. Uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Risk is the dispersion of actual from expected result atau risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Yang kelima, risk is the probability of any outcome different from the one expected. Risiko adalah probabilitas suatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Menurut definisi tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa outcome dari yang diharapkan. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian yang berarti ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Nah, keraguan seseorang mengenai kemampuan untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab. Di antaranya, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya, makin besar pula ketidakpastiannya. Kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan, kemampuan, teknik pengambilan keputusan dari perencana. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam resiko. Resiko secara ilmu asuransi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu resiko dinamis dan resiko murni. Resiko dinamis adalah resiko yang timbul karena dinamika atau perubahan keadaan ekonomi, misalnya tingkat harga, selera, dan teknologi. Resiko dinamis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah resiko manajemen, meliputi resiko pasar, resiko keuangan, dan resiko pasar produksi. Kita akan bahas satu persatu. Resiko pasar. Resiko pasar timbul dari ketidakpastian apakah produk dapat dijual dengan harga yang cukup tinggi untuk menghasilkan laba yang wajar atas investasi perusahaan. Yang kedua adalah resiko keuangan. Resiko keuangan menyangkut kebijakan yang akan diambil, apakah pembiayaan akan dilakukan dengan kredit jangka panjang atau pendek, atau menggunakan modal sendiri atau meminjam atau hutang. Yang ketiga adalah resiko produksi. Resiko produksi menyangkut personalia, teknik-teknik pembuatan, dan cara mendapatkan bahan-bahan, penggunaan mesin, dan teknik produksi. Yang kedua adalah resiko politik. Resiko politik timbul apabila ada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berkuasa. Selanjutnya, resiko inovasi timbul apabila ada usaha untuk melakukan perubahan terhadap produk baik dalam bentuk,
isi, maupun cara, metode baru, dan teknik pembuatannya. Resiko statis. Resiko statis adalah resiko yang dapat timbul dalam keadaan ekonomi statis yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Resiko fundamental adalah resiko yang menyangkut rakyat banyak, resiko yang dinamis, dan resiko statis fenomenal. Resiko khusus adalah resiko yang mengancam orang per orang seperti kebakaran, pencurian, dan lain sebagainya. Resiko murni atau pure risk adalah resiko kemungkinan terjadinya suatu bersifat murni. Biasanya sumber resiko itu adalah dari alam, misalnya gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami macam-macam resiko, kita perlu juga mengetahui sumber-sumber resiko. Sumber resiko dapat diklasifikasikan menjadi resiko sosial, resiko fisik, dan resiko ekonomi. Kita akan bahas satu persatu resiko sosial. Sumber utama resiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan, misalnya pencurian, vandalisme, hura-hara, peperangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah resiko fisik. Ada banyak sumber resiko fisik. Sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Yang ketiga adalah resiko ekonomi. Banyak resiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya inflasi, resesi, fluktuasi harga, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai identifikasi resiko. Kegiatan pengidentifikasian resiko merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Adapun hal yang dilakukan manajer resiko adalah dengan membuat daftar atau checklist berupa kegiatan potensial yang mungkin terjadi menimpa setiap perusahaan atau usaha dagang dan menentukan kegiatan potensial yang tercantum dalam checklist yang dihadapi perusahaan. Nah, dalam rangka mereview dan mengevaluasi dari program-program kerjanya, manajer resiko dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah daftar pertanyaan atau question. Untuk menganalisa resiko dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut, diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang resiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan atau usaha dagang. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya akan dapat diketahui semua harta kekayaan, hutang piutang, dan sebagainya. Sehingga dengan merangkai laporan-laporan tersebut berdasarkan ramalan-ramalan anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa yang akan datang. Yang ketiga, dengan inspeksi langsung di tempat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan aktivitas perusahaan atau usaha dagang. Sehingga dari pengamatan itu, manajer resiko dapat belajar banyak tentang kenyataan-kenyataan di lapangan yang bermanfaat bagi upaya penanggulangan resiko. Yang keempat, mengadakan interaksi dengan departemen. Tujuannya adalah memperoleh informasi tentang aktivitas dan kemungkinan kerugian yang dihadapi. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan pihak luar, mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun usaha dari dagang lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan atau usaha dagang dalam penanggulangan resiko, seperti akuntan, penasihat hukum, konsultan manajer, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Selanjutnya, membuat dan menganalisa catatan mengenai bermacam-macam kerugian yang telah dilalui. Yang terakhir adalah mengenalkan analisa lingkungan. Langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang dipengaruhi timbulnya resiko terhadap konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa seperti pembuat peraturan atau perundang-undangan. Selanjutnya, pengendalian resiko. Dalam tahap ini, sesudah manajer resiko mengidentifikasi dan mengukur resiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana resiko tersebut dikendalikan dengan baik agar kemungkinan resiko tidak menjelma menjadi bentuk kerugian. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan manajer resiko berupa: pertama, menghindari resiko. Salah satu cara dalam menghindari suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan langkah menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara, dan menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu mengetahui mengandung resiko. Yang kedua, mengendalikan kerugian. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Yang ketiga, pemisahan.
Pemisahan adalah memisahkan dari harta yang beresiko sama pada tempat atau lokasi yang berbeda. Yang keempat adalah kombinasi atau pooling, merupakan menambahkan banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan atau usaha dagang yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang dialami dapat diramalkan, sehingga resiko dapat diatasi dalam pengembangan internal. Yang kelima, memindahkan resiko. Yang selanjutnya adalah menanggung resiko sendiri, yang pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Yang terakhir, mengendalikan resiko pada umumnya dilakukan bila usaha menghapus atau menanggung resiko belum menandai. Resiko tersebut dialihkan ke masyarakat konsumen atau pihak lain. Mengelola risiko menurut Mer yang dikutip oleh Hermawan Darmawi dalam bukunya Manajemen Risiko. Yang pertama, hedging, yaitu menjual dengan menetapkan suatu harga tertentu saat ini untuk menghindari kerugian di masa datang jika terjadinya penurunan harga. Yang kedua, subcontracting, misalnya kontraktor gudang memberikan bagian pekerjaan tertentu. Yang ketiga, Hill-Hammer's Agreement, yaitu perjanjian yang menyebabkan berpindahnya risiko menanggung biaya dalam hal ini yang terjadi dalam kecelakaan kerja, apabila pemilik gedung bersedia membayar dalam jumlah tertentu. Yang keempat, surety bonding, yaitu perjanjian antara tiga pihak. Pihak pertama adalah pihak perusahaan atau usaha dagang yang diikat, yang disebut surety. Pihak kedua adalah perusahaan atau usaha dagang pelaku yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian suatu pekerjaan yang disebut prinsipal. Pihak terakhir adalah pihak yang menyuruh prinsipal untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu obligate. Yang kelima, insurance. Insurance adalah metode paling umum yang memindahkan risiko. Dengan memberi asuransi, maka seorang perusahaan atau usaha dagang memindahkan konsekuensi finansial kepada perusahaan asuransi. Jika terjadi kerugian, tertanggung mendapatkan pergantian sebatas yang dijaminkan dalam asuransi yang tertuang dalam polis. Penanggulangan risiko. Dalam menghadapi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian tersebut, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, apakah telah diadakan analisis terhadap risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha dagang? Yang kedua, usaha-usaha apakah yang akan dijalankan dalam usaha mencegah timbulnya risiko-risiko tersebut? Dan apabila sudah dijalankan, perlu dilihat apakah sudah cukup atau belum memadai. Yang ketiga, apakah kemampuan keuangan perusahaan atau usaha dagang yang cukup memadai untuk menghadapi kemungkinan timbulnya kerugian yang cukup besar. Mengatasi resiko. Risiko merupakan bagian dari kehidupan. Meskipun demikian, orang mempunyai beberapa cara untuk mengantisipasinya. Satu di antaranya ialah dengan menghindari risiko atau menjauhi keadaan yang dapat mendatangkan risiko. Contoh kasus. Manajemen Resiko Inovasi Produk Olahan Susu Sapi, UKM Ternak Sapi Perah Sejahtera Wulingi Blitar. Produk olahan susu sapi pada tingkat peternakan yang dilakukan Ternak Sapi Perah Sejahtera Wulingi Blitar seperti karamel susu, kerupuk susu, dodol susu, merupakan salah satu contoh produk inovasi. Ide awal pengembangan produk ini adalah dimukai dengan permasalahan susu segar di tingkat peternakan sapi. Jumlah susu yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah susu yang diterima oleh koperasi, sehingga pengembangan inovasi produk ini berkaitan dengan pemasok hulu atau para peternak sapi perah. Produk inovasi ini diterima antusias dari kalangan bawah hingga kalangan industri, sehingga inovasi produk ini cukup menjanjikan. Pemasaran dilakukan di sentra-sentra susu seperti Pengalengan, hingga banyak yang berjualan online dengan kemasan yang lebih menarik. Namun bila diidentifikasi lagi dari kategori resiko inovasi, ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Penciptaan ide inovasi. Faktor resikonya adalah adanya peraturan pemerintah yang menghambat inovasi, rendahnya kuantitas dan kualitas ide yang dihasilkan, kemungkinan ide inovasi tidak diterima di pasar, sehingga berdampak menjadi sedikit ide yang dihasilkan, produk bisnis tidak berkembang, dan tidak mampu bertahan dalam persaingan. Lalu rekomendasi hal dalam meminimalisasi resiko adalah peningkatan intensitas kegiatan R&D, peningkatan pengalaman penciptaan ide, pembangunan karakter R&D dan multidisiplin, membangun kerjasama dengan distributor potensial untuk memberikan informasi mengenai masalah konsumen. Yang kedua adalah implementasi. Faktor resiko yang kemungkinan terjadi adalah kurangnya skill dalam menunjang proses pengembangan produk sehingga lemahnya konsep produk, kegagalan proses akibat teknologi yang minim, modal yang kurang, hingga bahan baku tidak memenuhi syarat.
Sehingga hal yang dapat dilakukan adalah meminimalisasi risiko berupa pengembangan produk yang berpusat pada pelanggan. Kesimpulan, risiko di dalam tahapan proses manajemen inovasi merupakan aspek penting yang akan menentukan keberhasilan inovasi. Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan 7 kategori risiko inovasi yang terdiri dari lingkungan, teknikal, sumber daya, integrasi, manajemen, marketing, dan strategi. Analisis risiko berdasarkan nilai eksposur risiko yang diperoleh dari perhitungan nilai probabilitas dan nilai severity. Selanjutnya, dapat ditentukan rekomendasi penanganan risiko terkait dengan inovasi. Demikian pembahasan mengenai inovasi dan resiko. Kami berharap dapat membantu dan meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi Bapak Hendra Saputra SE MSI. Akhir kata, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.